La 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 la. Santai saja Pak, santai saja. Du Pak, lepas lelah. Halo semuanya, welcome our vlog. Perkenalkan, kami dari kelas 11. Walked round the block 1,000 times. You missed every call that I had tried. So now I'm giving up. A heartbreak in mid-December. You don't give a fuck. You never remember. Kali ini kita mau ngapain sih guys? Jalan-jalan sejarah. Di tengah kota Yogyakarta yang penuh dengan jejak sejarah, tepatnya di Jalan Bintaran Wetan nomor 3, berdiri sebuah tempat yang menyimpan kenangan dan semangat perjuangan seorang pahlawan besar. Inilah Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman, sebuah tempat yang menyimpan jejak perjuangan seorang pemimpin besar bangsa. Sasmitaloka sendiri berarti tempat untuk mengenang, dan disinilah kita dapat melihat bagaimana Jenderal Sudirman berjuang, berpikir, dan menjalani hidupnya sebagai seorang panglima yang tak pernah menyerah. Disinilah banyak pertemuan penting terjadi. Ruang tamu ini menjadi tempat Jenderal Sudirman berdiskusi dengan para tokoh perjuangan. Sederhana, hanya ada meja dan kursi kayu. Tetapi dari sini lahir strategi-strategi yang menentukan jalannya perlawanan. Ruang santai, meski penuh dengan kesibukan, Jenderal Sudirman tetap meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak di ruangan ini. Kursi rotan dan meja kecil menjadi tempat beliau merenung, bercakap ringan dengan keluarga atau rekan seperjuangannya. Tidak ada kemewahan, hanya suasana yang tenang mencerminkan gaya hidup beliau yang bersahaja dan selalu fokus pada perjuangan. Ruang kerja. Inilah pusat strategi perjuangan. Meja kayu ini menjadi saksi ketika Jenderal Sudirman merancang taktik perang gerilya. Berbagai dokumen, peta, dan laporan medan perang pernah tersebar di sini. Meskipun ruangannya sederhana, keputusan-keputusan besar yang diambil di tempat ini mengubah jalannya sejarah Indonesia. Ruang tidur tamu. Ruangan ini digunakan untuk menjamu tamu-tamu penting. Sebuah tempat tidur sederhana dan meja kecil menjadi fasilitas bagi para tamu yang datang untuk berdiskusi atau beristirahat sebelum kembali ke medan perjuangan. Di sini, berbagai percakapan strategis berlangsung, membangun semangat persatuan dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah Jenderal Sudirman beristirahat di tengah perjuangannya. Tempat tidur ini menjadi tempat beliau berbaring ketika sakit. Namun, semangatnya tak pernah padam. Bahkan dalam kondisi tubuh yang lemah, beliau tetap memimpin dan memberi arahan bagi pasukannya. Ruang ini adalah simbol keteguhan seorang pemimpin yang pantang menyerah. Di ruangan ini, putra-putri Jenderal Sudirman tumbuh dalam suasana penuh perjuangan. Di tengah ketidakpastian zaman, mereka belajar dari sosok ayah yang selalu mengutamakan bangsa. Ruangan ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap pemimpin besar ada keluarga yang juga berkorban demi negeri.
Disinilah berbagai urusan administratif perjuangan diatur, mulai dari surat menyurat, pengaturan pertemuan, hingga koordinasi pasukan. Meski sedang luput dari perhatian, pekerjaan di ruangan ini memastikan setiap strategi dapat berjalan dengan rapi dan terorganisir. Ruangan ini mengabadikan salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah Indonesia, Palagan Ambawara. Disinilah kita bisa melihat peta strategi, dokumentasi, dan berbagai koleksi yang menceritakan bagaimana Jenderal Sudirman memimpin pasukannya melawan pasukan sekutu dan Belanda, membuktikan bahwa semangat dan taktik yang tepat bisa mengalahkan kekuatan yang lebih besar. Ruang Rumah Sakit Panti Rapih. Ruang ini mengingatkan kita pada masa ketika Jenderal Sudirman dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih akibat penyakit tuberkulosis. Namun, di tengah kondisi kesehatan yang menurun, beliau tetap memegang tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Dari tempat tidur ini, beliau tetap mengatur strategi perjuangan dan menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Setiap kendaraan di sini memiliki cerita, dari sepeda yang digunakan dalam pergerakan gerilya hingga jeep yang mengantar Jenderal Sudirman dalam berbagai perjalanan penting. Kendaraan-kendaraan ini bukan hanya alat transportasi, tetapi saksi perjalanan sejarah bangsa. Koleksi Gunung Kidul dan Sobo. Gunung Kidul dan Sobo bukan sekedar tempat, tetapi bagian penting dalam strategi perang gerilya. Ruangan ini menampilkan berbagai benda yang berkaitan dengan masa ketika Jenderal Sudirman dan pasukannya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, menghindari musuh sambil terus merancang perlawanan. Santai saja, duduk dulu Pak, lepas lelah. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas kerja. Takkan dia lari, si esok hari kopi dulu Pak. Santai saja, pisang goreng Pak, gula Jawa. Matahari telah berjanji, dia akan datang esok pagi. Tersenyumlah, santai saja. Diorama ini membawa kita kembali ke masa perjuangan, dari rapat strategi hingga pertempuran di hutan. Setiap adegan yang digambarkan di sini memberikan gambaran nyata tentang perjuangan yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. La 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 la.
Santai saja, duduk dulu Pak. Replikal tandu yang digunakan Jenderal Sudirman. Ia menggunakan tandu karena menderita penyakit TBC yang parah di akhir hayatnya, sehingga ia tidak mampu berjalan atau menunggang kuda. Meskipun dalam kondisi sakit, ia tetap memimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gula Jawa, matahari telah berjanji, dia akan datang esok pagi. Senyumlah, santai saja. Setiap foto, surat, dan arsip di ruang ini adalah bagian dari kisah perjuangan bangsa. Melalui dokumentasi ini, kita bisa melihat bagaimana sejarah ditulis, bagaimana perjuangan direkam, dan bagaimana semangat kemerdekaan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Barang-barang pribadi Jenderal Sudirman yang dipamerkan di sini memberikan gambaran lebih dekat tentang kehidupan sehari-hari beliau. Dari mulai pakaian, jam tangan, hingga peralatan sederhana yang beliau gunakan. Semua mencerminkan kesederhanaan seorang pemimpin yang lebih mementingkan perjuangan daripada kemewahan. Sinyo dan noni, kami sudah berhenti, besok main lagi. Tuan dan nyonya, sinyo dan noni, kami sudah berhenti, besok dansa lagi. Tuan dan nyonya, sinyo dan noni, kami ini sudah berhenti. Itu dia perjalanan kita di Museum Sastra Kota Pangkalan Sudirman. Kita bisa melihat perjalanan